Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, permisi Bu. Iya, silakan duduk. Kasih Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu. Ada yang bisa Ibu bantu? Iya Bu, saya kesini mau melakukan konseling terhadap masalah yang saya hadapi Bu. Oh, oke. Tadi saudara tadi kesini naik apa? Naik motor atau jalan kaki? Naik motor Bu. Oh, naik motor. Tadi saudara kesini udah makan atau belum? Sudah, alhamdulillah Bu. Oh, sudah, baik. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan kita ini, alangkah baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Sekarang silakan saudara perkenalkan diri saudara. Baik Bu, perkenalkan nama saya Tessa Alistiani. Ibu bisa manggil saya dengan Tessa saja Bu. Oh, Tessa, baik. Sekarang perkenalkan juga nama Ibu Dinil Hati. Biasa Tessa panggil Ibu Dinil. Baik Bu. Oke. Sebelum kita lanjut untuk kegiatan kita pada hari ini, Tessa udah pernah melakukan konseling? Kebetulan belum Bu, jadi ini pengalaman pertama. Oh, yang pertama, oke. Akan Ibu jelaskan, konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor seperti Ibu dan Tessa konseli, yang dimana untuk mengentaskan permasalahan yang sedang Tessa alami. Untuk mengentaskan permasalahan yang sedang Tessa alami, yaitu masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir Tessa. Nah, di sini juga ada tujuannya, yang dimana untuk mengentaskan permasalahan yang sedang Tessa alami. Nah, di sini Tessa tidak perlu takut karena rahasia Tessa akan terjaga dan tidak akan dibocorkan kemanapun. Nah, di sini Ibu harap Tessa bisa terbuka dalam menjelaskan atau berbicara terhadap permasalahan yang sedang Tessa alami. Nah, Ibu harap juga Tessa sukarela dalam menjawab pertanyaannya nanti. Baik Bu. Oke, sekarang Tessa sudah paham? Sudah Bu. Nah, baik. Sekarang coba Tessa ceritakan permasalahan apa yang sedang Tessa alami. Baik Bu, jadi sebelumnya Tessa ini Coba Tessa ceritakan permasalahan yang sedang Tessa alami. Tessa memiliki permasalahan dalam keluarga Bu. Oh, dalam keluarga. Apa permasalahan dengan keluarga Tessa? Permasalahan itu jadi sebelumnya maaf Bu, Tessa ini 4 bersaudara dan kebetulan Tessa ini anak pertama Bu. Iya. Nah, untuk permasalahan keluarga yang terjadi di rumah Tessa itu ya seperti orang tua Tessa yang sering berantem, terus Apa yang terjadi dengan keluarga Tessa? jadi ya, maaf sebelumnya ya Bu, Tessa perkenalkan dari awal-awal ya Bu. Tessa ini kebetulan 4 bersaudara dan Tessa anak pertama. Nah, masalah yang Tessa alami dalam keluarga itu adalah orang tua yang sering bertengkar, terus masalah-masalah yang adik-adik Tessa pun terkadang jadi yang membuat suasana dalam rumah itu tidak terasa nyaman Bu. Oke. Dan di situ Tessa merasa Tessa untuk pergi dari rumah dan memutuskan untuk ngekos. Nah, Tessa sekarang sedang ngekos Bu, dan jarak kosan Tessa ke rumah itu cukup jauh. Nah, ya karena masalah itu jadi Tessa malas untuk pulang Bu gitu. Oke. Apa pemicu orang tua saudara bertengkar di rumah? Pemicu paling utama itu adalah ekonomi. Nanti setelah ekonomi itu nanti merambatnya ke
masalah anak-anak, masalah ya segala macam masalah dijadikan bahan untuk bertengkarnya Bu gitu. Oke. Sudah berapa lama orang tua Tessa sering bertengkar? Sejak COVID waktu itu Bu, soalnya kan ekonomi hari itu menurun juga, kita juga sering di rumah itu kan, jadi kita mungkin dari situlah awal mulanya sering bertengkar. Oke. Apa respon orang tua saudara atau Tessa jika Tessa itu tidak pulang ke rumah? Untuk pertama kali Tessa tidak pulang, ayah Tessa, ibu Tessa nelpon menanyakan hal kenapa tidak pulang. Terus emang nggak rindu ke rumah kata dia kan. Tapi ya karena Tessa sudah malas, Tessa jawab saja seperti ini. Oh, mungkin tidak Bu, uang ongkos tidak ada. Padahal ada, cuma Tessa saja yang malas Bu gitu kan. Nah untuk kesininya paling dia sudah merasa bodoh amat lagi Bu, tidak ada dia bertanya kenapa nggak pulang atau segala macam, tidak ada lagi Bu, lebih ke cuek gitu Bu. Oh, jadi orang tua Tessa sudah cuek kepada Tessa. Mm-mm. Oke. Ibu merasakan apa yang Tessa rasakan pada saat ini. Sepertinya Tessa kecewa dengan hal tersebut, benarkah demikian? Oh iya Bu, ya karena cuek itu tadi Bu, ya kayak merasa seperti tidak dianggap lagi dalam keluarga. Oke. Pertengkaran yang dilakukan oleh orang tua Tessa itu berbentuk verbal atau fisik? Berbentuk verbal Bu. Oh, jadi berbentuk verbal. Iya. Oke. Apakah adik-adik Tessa itu menyaksikan orang tua Tessa itu bertengkar? Ya Bu, apalagi sekarang ada adik Tessa di rumah kan. Ya mungkin dia akan lebih sering menyaksikan hal tersebut sekarang Bu. Oke. Apakah adik-adik Tessa itu masih kecil atau sudah sekolah? Sudah dewasa lah Bu. ABG. Masih SMP? Ya masuk SMA Bu. Oh, jadi udah mau masuk SMA. Iya. Oke. Berarti Tessa merasa terganggu ya dengan posisi Tessa pada saat ini. Iya Bu, terganggu sekali. Terganggu sekali ya. Oke. Oh iya, tadi kan Tessa kan jarang pulang ke rumah dan Tessa ngekos. Nah, lalu kegiatan apa yang Tessa lakukan ketika Tessa lagi di kos? Oh iya, saya juga lupa bilang ya Bu, saya ngekos di sini sambil bekerja juga Bu. Jadi siangnya saya bekerja, pas pulang kerja Tessa melakukan hal-hal yang eh, apa? Melakukan kayak misalnya membersihkan kos, merapi-rapikan kamar di kos kan. Kalau misalnya ada teman, kita pergi ya, keluar untuk mencari makan, sekedar untuk duduk-duduk gitu Bu. Nah pas di hari liburnya paling kita pergi jalan-jalan gitu Bu sama teman-teman. Oke, berarti Tessa sudah bekerja juga. Iya Bu. Oh, di mana tuh Tessa bekerja? Di bawah kampus dekat sini Bu. Di bawah kampus dekat sini. Oke, Ibu mengerti dengan apa yang Tessa lakukan. Oke, Ibu merasakan apa yang Tessa rasakan pada saat ini. Iya Bu. Iya, doa. Iya. Oke, Ibu doakan semoga Tessa baik-baik aja dengan keluarga Tessa dan Tessa bisa berkumpul lagi dengan keluarga Tessa. Dan semoga juga Tessa bisa juga lancar dalam pekerjaan yang sedang Tessa alami pada saat ini. Baik Bu, terima kasih. Jadi menurut Ibu apa solusi yang harus Tessa lakukan sekarang Bu agar Tessa lebih bisa menerima dengan keadaan Tessa yang sekarang Bu gitu? Oke, kalau menurut Ibu Tessa harus lebih bisa untuk menyampingkan ego Tessa
Dan karena tidak ada orang tua itu yang tidak sayang sama anaknya, maka Tessa untuk kedepannya Tessa lebih untuk pulang ke rumah karena orang tua Tessa pasti menunggu Tessa di rumah. Iya Bu. Dan juga untuk adik-adik dan untuk adik Tessa, coba Tessa kasih arahan atau perhatian kepada adik Tessa. Mungkin itu menurut ibu. Ya Bu, ya baik Bu, mungkin Tessa akan coba untuk melakukan nasihat ibu tadi. Tessa akan coba mengesampingkan ego Tessa, terus Tessa lebih perhatian lagi terhadap adik-adik Tessa lagi Bu. Oke, baik. Nah, sekarang Tessa sudah tahu ya upaya apa yang akan Tessa lakukan untuk kedepannya. Iya Bu. Iya, semoga ibu doakan Tessa dan keluarga Tessa baik-baik aja dan Tessa bisa pulang dengan harapan yang orang tua Tessa rasakan pada saat ini. Ya Bu, terima kasih banyak. Ya, untuk kegiatan konseling kita ini, apakah kita laksanakan atau kita lakukan di lain waktu? Insya Allah ya Bu. Oke, kapan itu akan kita lakukan? Sekitar 2 atau 3 hari lagi Bu dari sekarang. Oke, baik. Dari kegiatan kita tadi, apa yang dapat Tessa pahami dalam kegiatan kita pada saat ini? Ya, dari konseling ini mungkin Tessa bisa mengambil sisi positifnya karena Tessa telah melakukan konseling terhadap ibu, jadi Tessa tahu solusi apa yang bisa Tessa lakukan sesuai dengan nasihat yang ibu berikan tadi. Oke, bagaimana perasaan Tessa setelah kita melakukan konseling kita ini? Tessa sedikit merasa lega Bu karena Tessa telah mencurahkan isi hati Tessa yang Tessa rasakan akhir-akhir ini Bu. Oke, nah bagaimana tindakan Tessa selanjutnya untuk kegiatan kita pada saat ini? Ya mungkin Tessa akan setelah dari sini Tessa akan coba untuk menelpon orang tua Tessa dan menanyakan kabar dia, dan jika ada cuti kerja Tessa akan coba untuk pulang Bu. Oke, kapan Tessa tadi akan menemui keluarga Tessa? Jika ada cuti dalam bekerja Bu. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada Tessa karena Tessa telah mau melaksanakan atau melakukan konseling bersama Ibu. Sekarang Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak juga Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.